Mutiara Hikmah Imam Malik. Ilmu tidak boleh diambil dari 4 orang. 1. Orang bodoh yang nyata kebodohannya. 2. Sahibu hawa atau pengikut hawa nafsu yang mengajak agar mengikuti hawa nafsunya. 3. Orang yang dikenal dustanya dalam pembicaraannya dengan manusia, walaupun dia tak pernah berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 4. Seorang yang salih dan mulia yang tidak mengetahui hadis yang ia sampaikan. Sesungguhnya ilmu ini adalah daging dan darahmu, dan pada hari kiamat kelak kamu akan ditanya tentangnya. Maka perhatikanlah dari siapa kamu mengambilnya. Ilmu itu bukan sekedar banyak menghafal riwayat, namun ilmu adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan pada hati seorang hamba. Bukan ilmu yang harus datang kepadamu, tapi kamulah yang seharusnya datang menjemput ilmu. Pelajarilah adab atau budi pekerti sebelum mempelajari suatu ilmu. Hasad adalah seseorang yang berangan-angan akan hilangnya nikmat dari saudaranya, baik nikmat agama ataupun dunia. Jangan biarkan orang yang menyesatkan masuk ke telingamu. Kamu tidak tahu seperti apa masalah yang bisa muncul di dalam dirimu. Siapa yang ingin memiliki hati yang terbuka, maka biarkanlah amal kebaikan yang ia lakukan sembunyi-sembunyi lebih baik daripada amal kebaikan yang tampak. Mutiara Hikmah Ibnu Khaldun. Masa lalu menyerupai masa depan, lebih dari satu tetes air menyerupai yang lain. Sepanjang sejarah, banyak negara telah menderita kekalahan fisik, tetapi itu tidak pernah menandai akhir dari suatu bangsa. Namun, ketika sebuah bangsa telah menjadi korban kekalahan psikologis, maka itu menandai akhir dari sebuah bangsa. Manusia pada dasarnya bodoh dan menjadi terpelajar melalui perolehan pengetahuan. Pemerintah adalah lembaga yang mencegah ketidakadilan selain yang dilakukannya sendiri. Manusia adalah anak adat, bukan anak nenek moyangnya. Dia yang menemukan jalan baru adalah seorang pencari jalan. Bahkan jika jalan itu harus ditemukan lagi oleh orang lain, dan dia yang berjalan jauh di depan orang-orang sezamannya adalah seorang pemimpin.
meskipun berabad-abad berlalu sebelum dia diakui seperti itu. Kebiasaan adalah kualitas jiwa. Jangka waktu hidup suatu dinasti biasanya tidak lebih dari 3 generasi. Karena pada generasi pertama masih terpelihara ciri-ciri kehidupan pedesaan yang kasar dan tidak beradab, seperti kondisi kehidupan yang keras, keberanian, keganasan, dan kemitraan dalam kekuasaan. Oleh karena itu, kekuatan asabiyah tetap terjaga. Bisnis yang dimiliki oleh pedagang yang bertanggung jawab dan terorganisir akhirnya akan melampaui yang dimiliki oleh penguasa kaya. Mutiara Hikmah Ibnu Sina. Dokter yang bodoh adalah ajudan kematian. Saat kebodohan menguasai kesadaran, maka kesadaran memiliki hak untuk berbuat hal paling bodoh. Nafs atau jiwa dalam jasad itu bagai burung dalam sangkar, merindukan kebebasan di alam lepas, menyatu lagi dengan alam ruhani. Setiap kali ia mengingat alam asalnya, ia pun menangis rindu, ingin kembali. Tak ada penyakit yang tak bisa disembuhkan kecuali kemalasan. Tak ada obat yang tak berguna selain kurangnya pengetahuan. Kita diuji dengan adanya suatu kelompok yang mengira bahwa Allah tidak memberi petunjuk selain pada mereka. Mereka mengajak orang-orang menuju ke surga, sementara mengajak anak yatim makan saja mereka tidak mampu. Aku paling takut pada sapi, sebab ia punya tanduk, namun tak punya akal. Bila mana aku bingung, aku pun pergi sholat menghadap Maha Pencipta, sampai dibukakannya kesulitan dan dimudahkannya kesukaran. Orang yang bijaksana membetulkan kesilapan diri dengan melihat kesilapan orang lain. Saat hati sedang marah, jangan menjawab persoalan. Ketika anak telah mendapat asuhan ibunya, maka ajarkanlah ia adab-adab Islam sebelum ia diserang oleh nilai-nilai yang buruk. Mutiara Hikmah Ibnu Arabi. Lihatlah seluruh ciptaan, terutama umat manusia, dengan kehendak baik menerima, mengakui, memaafkan, melayani, dan mencintai. Jadikanlah hal itu sebagai watakmu dalam berhubungan dengan dunia.
Belajarlah untuk memberi, baik kamu punya banyak atau sedikit, baik saat suka maupun duka. Makan adalah suatu bentuk ibadah, maka gerakan-gerakanmu sebaiknya dikendalikan. Jangan menoleh-noleh ke kanan maupun ke kiri, atau memikirkan kesalahan-kesalahanmu dan kekurangan-kekuranganmu. Tinggallah dalam keadaan bersyukur. Makanlah sedikit, itu akan meninggalkan lebih banyak ruang dalam hatimu dan akan meningkatkan hasratmu untuk berdoa dan taat. Dunia ini adalah dasar ujian. Jangan cari kesenangan dan kekayaan di dalamnya. Temukan sahabat yang tepat yang akan menjadi pendukungmu. Seorang kawan perjalanan yang baik di jalan kebenaran. Barang siapa percaya kepada takdir, ia akan tenang. Barang siapa memperhatikan, ia akan diperhatikan. Barang siapa bertawakal, ia akan memperoleh keyakinan. Barang siapa mengerjakan sesuatu yang tidak berarti baginya, maka akan dihilangkan sesuatu yang berarti baginya. Jangan puas dengan keadaan spiritualmu. Tingkatkan, majulah tanpa henti, tanpa gangguan. Dengan tujuan yang teguh, berdoalah kepada Allah, Sang Maha Benar, untuk membawamu dari keadaan saat ini menuju keadaan berikutnya. Dalam setiap keadaan, dalam setiap kemajuan, sambil melakukan sesuatu atau tidak, bersikaplah senantiasa ikhlas dan jujur. Mutiara Hikmah Abu Hamid Al-Ghazali. Lidah yang lepas dan hati yang tertutup dan penuh dengan kelalaian itu alamat kemalangan besar. Pengetahuan ada berpotensi dalam jiwa manusia seperti benih di tanah, dan dengan belajar potensial menjadi aktual. Kecintaan kepada Allah melingkupi hati. Kecintaan ini membimbing hati dan bahkan merambah ke segala hal. Saran itu mudah, yang sulit adalah menerimanya, karena itu pahit dalam rasa. Sesungguhnya jiwa menjadi terbiasa untuk hal yang Anda biasakan. Satu, berangkat dari stasiun kesabaran melalui kecemasan, berlebihan dari keluhan, membuat sebuah pameran kesedihan, harta, dan makanan. Cinta adalah suatu kecenderungan terhadap sesuatu yang memberikan manfaat. Apabila kecenderungan itu mendalam dan menguat, maka ia dinamakan rindu. Sedangkan sebaliknya, benci adalah kecenderungan untuk menghindari. Apabila kecenderungan itu mendalam dan menguat, maka itu dinamakan dendam. Hiduplah kamu bersama manusia sebagaimana pohon yang berbuah. Mereka melemparinya dengan batu, tetapi ia membalasnya.
dengan buah. Ilmu itu kehidupan hati daripada kebutaan, sinar penglihatan daripada kezaliman, dan tenaga badan daripada kelemahan. Jadikan kematian itu hanya pada badan, karena tempat tinggalmu ialah liang kubur, dan penghuni kubur senantiasa menanti kedatanganmu setiap masa. Korupsi agama berasal dari mengubahnya ke kata-kata belaka dan penampilan. Mutiara Hikmah Al-Farabi. Dia yang berbicara dengan baik tidak mendengar kata-kata buruk dari siapapun. Jika anak laki-laki tidak akan jatuh cinta, anak perempuan tidak layak mendapat cinta. Masyarakat bersatu dengan cinta, hidup dengan keadilan, dan bertahan dengan kerja. Negara yang dibangun oleh cinta berlanjut dengan keadilan. Jangan menangis ketika orang baik meninggal. Menangislah untuk masyarakat yang kehilangan dia. Orang yang berbicara panjang harus didengarkan dengan singkat. Definisi filsafat dan nafsunya terdiri dalam tugasnya bahwa itu adalah ilmu tentang makhluk sebagai makhluk. Seorang pria menjadi seseorang berkat kecerdasannya. Kebajikan terbesar adalah sains. Menerima sesuatu berdasarkan dugaan belaka dan juga gagal menyelidikinya mungkin menutupi, membutakan, dan menyesatkan. Seni yang memiliki tujuan untuk mencapai keindahan disebut filsafat, atau dalam arti absolut disebut kebijakan. Sebuah kota yang adil harus berpihak pada keadilan yang adil, membenci tirani dan ketidakadilan, dan memberi mereka berdua gurun yang adil.